Selamat sore umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Agar ibadah berjalan dengan lancar dan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Umat yang terkasih, ibadah awal tahun akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 08.00. Mohon menjadi perhatian warga jemaat. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus awal tahun dalam kebaktian Minggu 12 Januari 2025 pukul 08.00 dan pukul 17.00. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dapat mengikuti persiapan yang diselenggarakan oleh kelompok masing-masing ataupun secara serentak pada hari Sabtu 11 Januari 2025 melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui WA grup kelompok atau pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan juga diharapkan mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan diri kepada Tuhan di dalam ibadah tutup tahun 2024. Ibadah tutup tahun ini mengangkat tema menghayati kemurahan Tuhan yang berdasar atas Mazmur 147 bait 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan 11. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Kami mengundang umat untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama ibadah kita pada saat ini, ibadah pada minggu terakhir di tahun 2024 ini, kita awali dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin.
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Dan pada hari ini juga kita bersama-sama berkumpul di sini untuk merefleksikan kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Kita mengucap syukur atas tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita, sambil kita juga memohon kepada Tuhan bahwa di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, kita akan melalui hidup kita dengan lebih bersemangat, dengan lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah saudara-saudara, adik-adik semuanya memasuki tahun ini? Perasaannya seperti apa? Mungkin macam-macam ya. Ada yang merasa biasa-biasa saja. Mungkin di sini ada yang merasa biasa-biasa saja. Atau ada yang agak deg-degan begitu ya. Biasa-biasa saja karena kita menganggap, wah ini kan sesuatu yang biasa. Setiap tahun kita melalui hal ini seperti milestone yang memang harus kita lalui untuk kita memasuki tahap yang baru gitu ya. Tapi mungkin ada juga di antara kita Bapak Ibu Saudara yang melalui tahun baru ini, pergantian di tahun yang akhir sampai dan besok kita akan memasuki di tahun yang baru dengan perasaan yang berkecamuk. Karena mungkin di tahun ini kita mengalami berbagai macam peristiwa ya. Mungkin ada yang sakit, harus berjuang di rumah sakit. Ada yang mungkin pada tahun-tahun ini kita mengalami berbagai macam peristiwa yang membuat kita berduka, membuat kita khawatir, cemas begitu ya. Tetapi puji Tuhan kita sampai pada titik ini. Yang muda-muda pada tahun ini sempat di tengah-tengah tahun deg-degan gitu ya. Mau cari tempat sekolah, dapat enggak ya begitu ya. Tapi Tuhan menuntun dan itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah refleksi kita seperti itu, apakah juga kita mengingat bahwa Tuhan itu menginginkan kita semua untuk bergantung kepada Dia. Nah, karena itu mari hari ini saudara-saudara, pada hari terakhir di tahun 2024 ini, menjelang sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, kita berefleksi. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita agar semua peristiwa yang kita alami di tahun ini itu betul-betul menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita, agar kita juga bisa memasuki tahun yang baru dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan spirit yang lebih baik lagi, percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan sebuah pujian di dalam Nyanyikanlah Kidung Baru 12. Kita akan pujikan bait yang pertama, ketiga dan keempat. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Kita nyatakan pengharapan kita kepada Tuhan
bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menghapus dosa kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Saudaraku, Tuhan kita sungguh pengasih kepada orang yang dengan rendah hati mengakui segala kesalahannya. Tuhan menyatakan anugerah sebagaimana dituliskan di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 12. Di situ Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saya hendak mengulang kembali Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekusukan petang malam hari ini, marilah bersama-sama dengan hati yang tulus dan murni, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan doa nanti akan kita panjatkan secara bersahut-sahutan dengan petugas, dan kita akan bersama-sama mengawali doa kita ini dengan sebuah pujian, yang juga akan kita nyanyikan secara bersahut-sahutan, sebagai bentuk kesatuan kita sebagai sebuah keluarga besar GKJ Joglo. Marilah saudara, kita mengawali penghayatan kita ini, doa kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 172 di heningnya malam ini. Tulus dan rendah hati.
Tuhan, cinta kasih-Mu tak terbatas dan belas kasih-Mu melampaui segala akal. Inilah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui Mama dan Papa. Semoga Papa Mama senantiasa Tuhan beri kesehatan, hikmat, dan berkat kecukupan dalam memelihara kami dan mendidik kami. Kami juga mengucap syukur untuk kakak-kakak di sekolah minggu yang mengajar kami dengan penuh kesabaran. Semoga ibadah anak dapat membantu kami untuk semakin mengenal Tuhan. Tapi kami juga sedih jika mengingat ada kanak-kanak di tempat-tempat tertentu yang belum dapat beribadah anak seperti kami. Doa kami suatu saat mereka dapat beribadah seperti kami. Pakai kami juga Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat untuk mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, sepanjang tahun ini ada banyak hal yang kami alami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat-tempat lain di mana kami dapat bertemu dengan banyak orang. Engkau juga memberikan kami berbagai kemudahan dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Melalui semua itu, kami melihat banyak hal. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan-Mu dan mana yang mendukakan hati-Mu. Sehingga kamu tahu mana yang harus kami ikuti dan mana yang harus kami hindari. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kami menyadari sebagai pemuda kami dipenuhi idealisme. Kami juga Engkau berkati dengan berbagai kesempatan dan pengetahuan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, melainkan kami hanya mengandalkan Engkau dalam mengambil setiap keputusan hidup kami. Seperti dalam studi kami, dalam relasi kami dengan teman-teman, dalam mencari tempat kuliah, dalam mencari tempat pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan, dalam hubungan-hubungan khusus kami dengan seseorang yang kami cintai, dan juga dalam rencana beberapa teman kami untuk memasuki jenjang pernikahan di tahun depan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan selalu menyertai setiap gumul juang kami sebagai warga dewasa. Kami yang Engkau karuniai hidup berkeluarga, berikanlah kemampuan untuk bangkit kembali ketika kami terjatuh. Kiranya kami dapat senantiasa menempatkan Tuhan sebagai kepala keluarga dan kami adalah suami istri yang menundukkan diri kepada perintah-Mu. Dengan demikian, kami layak menjadi teladan bagi anak-anak kami dan orang-orang di sekitar kami. Bagi saudara-saudara kami yang Engkau karuniai hidup single atau masih menantikan pasangan hidup yang Engkau tetapkan, mampukan mereka untuk dapat membangun kebahagiaan mereka sendiri, tidak mengambil keputusan hanya demi menyenangkan orang lain atau pertimbangan-pertimbangan yang kurang matang. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan memberkati kami hingga usia senja. Sekalipun tubuh kami melemah, kemampuan kami semakin terbatas, kami ingin terus dimampukan
untuk merasakan pertolongan-Mu dan hidup dipenuhi dengan syukur, agar kami dapat menggunakan waktu yang ada untuk menyekan diri kami semakin layak di hadapan-Mu, menjadi semakin bijak dan dekat dengan-Mu, sehat jasmani, rohani, dan sosial. Kami berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, semoga mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Di antara kami, para adiuswa dan mereka dapat saling menyadari bahwa seringkali sudut pandang kami berbeda, karena pengalaman hidup kami pun berbeda. Kiranya Engkau berkenan untuk mengajarkan kami kerendahan hati untuk memahami orang lain, menertawakan setiap miskomunikasi yang terjadi, daripada menjadikannya suatu persoalan yang mengganggu relasi kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, banyak hal telah terjadi di tahun ini. Terima kasih untuk semua hal baik maupun buruk yang Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Ada suka, ada duka, ada kelahiran, ada juga kematian. Kami mengingat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, agar senantiasa dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Didik Sujatmiko yang telah Engkau panggil pulang pada tanggal 13 Februari. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Agustinus Raja, Engkau panggil pulang pada tanggal 20 Februari. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Krismarina Suliati, Engkau panggil pada tanggal 22 Februari. Almarhum Bapak Witoyo Wit Kartodiharjo, yang telah Engkau rengkuh kembali pada tanggal 27 Februari. Kami berdoa bagi almarhum Bapak Antonius Agung Sedayu, di mana Engkau telah memanggilnya pulang pada tanggal 16 Maret. Demikian juga bagi keluarga almarhum Saudara Budi Prabowo, Engkau memanggilnya pada tanggal 24 Maret. Kami mengingat juga akan keluarga almarhum saudari kami, Deborah Kusumaning Tias, pada tanggal 9 Mei yang lalu. Demikian juga kekasih kami almarhum Bapak Timotius Narman, Engkau berkati keluarganya Tuhan, di mana Bapak Timotius Narman telah Engkau panggil pada tanggal 13 Juli yang lalu. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Bramantio Wibowo, Engkau memanggilnya pada tanggal 16 Agustus. Dan kami juga mengingat akan keluarga saudara yang terkasih almarhum Pendeta Emeritus Nugroho Adi, di mana Engkau telah memanggilnya pulang pada tanggal 18 Desember yang lalu. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang pada tahun ini ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka, oleh ibu, oleh ayah, oleh saudara, atau oleh siapapun yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Bapa, Engkau juga berkenan untuk memberikan berkat kekuatan, penghiburan kepada mereka. Kami bersyukur Engkau telah menghadirkan saudara-saudara kami ini, memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat menikmati hidup bersama dengan saudara-saudara yang telah mendahului kami. Kini Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami Bapa, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama, ini dapat menuntun kami untuk mendapatkan kesegaran jiwa bagi rohani kami. Sehingga Tuhan, kami dapat mensyukuri hari-hari yang Kau berikan, juga dapat menapaki hari esok dengan penuh pengharapan. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda, dalam dirinya banyak sekali kelemahan manusiawi, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk memperlengkapinya. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk panduan doanya, saudara-saudara para petugas. Bapak Ibu Saudara, kini kita siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan membaca sesuai dengan bagian bacaan yang sudah ditentukan bagi kita semua, yaitu dari Mazmur 147
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ingin mengajak kita semua untuk membacanya secara bersaut-sautan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu dapat menggunakan teks yang nanti tertampil di layar agar bacaan kita sama semuanya ya, dari TB2. Jadi Alkitab TB2, kita akan membaca secara bersautan. Saya akan membaca pada ayat-ayat yang ganjil, kecuali ayat 11 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang genap. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 147 baitnya yang pertama dan yang ke-11. Mari kita simak bacaan kita di layar. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke tanah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang. Ia tidak senang kepada kekuatan kaki laki-laki. Kita baca sama-sama ayat 11. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik semuanya, selamat petang. Wah, kok kayak lemes ya? Ini lemesnya mau nunggu-nunggu bakar jagung nanti malam atau sudah kecapean karena liburan ini? Selamat petang Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya. Nah, gitu dong. Semangat ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara pada petang hari ini. Sebenarnya saya di depan sini agak silau Bapak Ibu Saudara. Ya, saya silau ketika melihat itu rekan-rekan saya, penatua diaken di sana, Bapak Ibu Saudara semuanya ya di depan saya, para pemusik di situ, pemandu pujian juga nggak kalah yang di belakang sana. Ya, bagian tim multimedia, ada PIC, Komisi Ibadah, Sound System, semuanya membuat saya silau Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa? Kenapa? Hah? Ada yang bisa nebak? Saya silau Bapak Ibu melihat saudara-saudara semua. Silau karena Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak terang. Ya. Sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan. Kan Tuhan Yesus sampaikan Bapak Ibu Saudara kepada kita semua ya. Dalam Matius 5 ayat 14. Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Ya, Yesus bilang begitu. Dan ketika Yesus mengatakan itu kan tentu bukan hanya kepada orang-orang yang mendengar saat itu juga ya, tapi juga kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bayangkan, Yesus berkata kepada saudara-saudara semua nih, kepada Bapak Ibu Majelis, kepada semua yang ada di sini, adik-adik kecil sampai dengan eyang-eyang yang besar, kamu adalah terang dunia, maka semua terang ngumpul di sini Bapak Ibu Saudara. Dan itu bikin silau gitu ya. Dan ini guyonan Bapak Ibu Saudara. Kayaknya ini joke, ya wah biasa-biasa saja. Tapi menurut saya ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Joke ini sangat penting karena candaan yang kayaknya biasa ini bisa menumbuhkan kesadaran kita tentang siapa kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, para mama, papa, kalau anaknya mau berangkat sekolah, kasih tunjuk di depan kaca, lihat wajah kamu di situ. Kamu adalah terang dunia. Itu untuk menumbuhkan identitas pada anak, pada kita semua, bahwa kita ini adalah terang dunia. Maka dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Dan identitas itu sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk membuat kita berani melakukan kebaikan. Ya, itu sangat penting. Ada satu video Bapak Ibu yang secara tidak sengaja saya lihat ya di short videonya channelnya Profesor Renat Kasali. Nah, saya tertarik dari video itu karena ada sesuatu yang menggugah orang untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu digugah karena dia sadar bahwa siapa dirinya, bahwa dia adalah orang yang baik dan harus melakukan suatu kebaikan. Saya minta bantuan teman-teman multimedia, mungkin bisa menampilkan ininya ya, videonya ya. Nah, kita bisa lahir dari kepercayaan dan keyakinan kalau orang Indonesia tuh baik dan senang bergotong royong. Prof pasti tahu juga ada Kepotong tadi kayaknya. Karena kita bisa lahir dari kepercayaan dan keyakinan kalau orang Indonesia tuh baik dan senang bergotong royong. Prof pasti tahu juga datanya Indonesia 7 tahun berturut-turut jadi negara yang paling dermawan masyarakatnya. Tahun kemarin ini, survei tahun 2024, 90% orang yang disurvei itu mengaku bahwa berdonasi, helping a stranger, donating. Itu tertinggi, bahkan lebih tinggi dari negara barat, lebih tinggi dari Timur Tengah. Itulah yang kami coba fasilitasi, semangat itu. Kalau sendiri-sendiri mungkin kadang-kadang kerasa kayak, emang berdampak ya, emang gue cuma punya sekian, misalnya mungkin 100.000 jadi apa ya. Tapi 100.000 itu barengan sama 1.000, 10.000, 100.000 orang, kan dahsyat sekali jumlahnya. Kita bisa ini kan ibaratnya seperti jembatan ya Prof ya, menyediakan jembatan mempertemukan para penggalang, campaigner, penggerak sama orang-orang yang mau membantu, donatur. Nah di sisi lain inilah komunitas #orang baik Prof. Ya cukup. Nah nanti kalau tertarik boleh lihat sendiri ya di channelnya Renat Kasali. Bapak Ibu Saudara, dari video ini yang membuat saya tertarik itu adalah pada bagian awal ya, pada bagian awal. Rupanya Bapak Ibu Saudara, menurut survei 90% orang Indonesia itu suka berdonasi. Dan ternyata ketika itu dilihat, kenapa orang suka berdonasi? Karena dia merasa bahwa citra diri orang Indonesia itu suka bergotong royong, orang baik gitu. Sehingga apapun itu akan dilakukan ya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah ini kan bagus ya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah di antara yang 90% itu ada berapa banyak pengikut Kristus, anak-anak terang yang membuat silau saya tadi gitu ya. Itu kira-kira berapa banyak? Apakah banyak atau mungkin sebagian besar atau berapa persenkah di antara yang 90% orang suka berdonasi, bermurah hati, itu adalah anak-anak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat indah kalau kita melihat falsafah Jawa yang mengatakan bahwa urip iku urup, dan urip iku urup itu artinya bahwa hidup kita tuh harus jadi manfaat, harus ada manfaatnya. Kalau hidup kita nggak ada manfaatnya, berarti kita tuh nggak benar-benar urip gitu. Dan kita nggak urup itu urip ya. Jadi kita kayak nggak ada gunanya. Nah hari ini saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan, Mazmur 147, bagaimana kita harus menghidupkan identitas kita itu supaya urip kita itu benar-benar urup. Supaya hidup kita itu betul-betul bermanfaat, jadi berkat. Supaya kita itu benar-benar jadi terang bagi sekitar. Itu yang terpenting. Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita. Mazmur 143. Ya. Di dalam bacaan kita, Mazmur 143, di sini berisi satu keyakinan yang positif, gitu ya. Keyakinan yang coba ditanamkan oleh oleh penulis ya, penulis Mazmur ini yang berusaha dengan sangat supaya para pembaca yang menjadi tujuan kitab Mazmur 147 ini yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu bermurah hati kepada mereka. Sebagaimana nats kita gitu ya. Nah kala itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi,
orang Israel berada di dalam situasi yang payah. Mereka kalau kita lihat pada ayat-ayat itu, mereka berada di dalam kehancuran, ya. Yerusalem yang menjadi ikon mereka itu hancur, dikalahkan oleh Babilonia, bait Allah hancur, barang-barang yang ada di bait Allah dibuang, sebagian dibawa ke Babilonia. Lalu ada beberapa orang yang lari kocar-kacir karena mereka ketakutan menjadi bangsa yang terjajah. Sementara itu para cendekia, orang-orang pintar itu diangkut ke pembuangan, dibawa ke Babilonia untuk membangun kota Babel. Lalu orang-orang muda, Bapak Ibu Saudara, para pemuda-pemuda digambarkan di dalam TB1, mereka para pemuda dengan kaki yang kuat gitu ya. Itu menggambarkan mereka yang masih gagah perkasa, itu sama seperti anak-anak muda di sini ya, ada banyak yang masih gagah perkasa gitu kan. Itu diangkut juga ke dalam pembuangan untuk bekerja sebagai para pekerja rodi. Lalu mereka yang sudah sepuh-sepuh ditinggal di situ. Nah, anak-anak seolah-olah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi masa depan gitu ya bagi mereka. Itu kehancuran yang dialami oleh Yerusalem. Tidak ada lagi perlindungan di dalam kota Yerusalem itu. Hancur, semuanya hancur. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada Mazmur 147 ini kita melihat bahwa sang pemazmur menunjukkan Tuhan memberikan janji yang indah kepada mereka ya. Bahwa Tuhan akan membangun kembali Yerusalem. Kita bisa lihat misalnya pada ayatnya yang kedua, di ayat 2 di situ dikatakan, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Jadi saudara-saudara, sekalipun Yerusalem tercerai-berai, mereka hancur luluh lantak, tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan membangunnya. Tuhan akan menguatkannya, Tuhan akan memulihkannya, Tuhan akan menjadikan mereka menjadi sebuah bangsa yang besar dan jaya. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di tahun ini mungkin kita mengalami pengalaman hidup yang mungkin enggak jauh berbeda ya dengan bangsa Israel. Kalau kita flashback dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara, pada awal-awal tahun ini kita banyak sekali yang memasuki tahun dengan penuh kekhawatiran, terutama juga ketika ada pergolakan politik ya, pemilihan presiden, sampai-sampai perbedaan siapa presiden dan wakil presiden yang mau dipilih itu membuat ada perseteruan di dalam keluarga, sampai-sampai ada yang menangis sedih sekali gitu ya, sedih sekali. Ini saking benar-benar memikirkan pemerintahan gitu ya, memikirkan bangsa Indonesia, sampai sedih, menangis, lalu khawatir bagaimana nanti anak-anak cucu saya tinggal di Indonesia gitu ya. Ada banyak sekali kekhawatiran yang terjadi. Juga mungkin di pertengahan tahun ada Bapak Ibu Saudara yang sakit, menderita, kemudian masuk rumah sakit, harus berjuang dengan sakit penyakit, dan itu bisa terlalui semua. Mungkin juga ada yang mengalami masa-masa sulit, kegagalan, dulu sukses, sekarang usaha mungkin tidak terlalu bagus dan sebagainya. Lalu kehilangan pengharapan. Nah, pada saat itulah saudara-saudara, kita diingatkan untuk mengobarkan citra positif dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Bahwa segala penderitaan, sakit penyakit, ya, lelah, kesulitan hidup, kegagalan, itu tidak selamanya akan kita alami. Karena akan ada waktunya saudara-saudara, Tuhan itu memulihkan semuanya. Roda itu akan berputar. Enggak selamanya kita ada di atas, juga tidak selamanya kita ada di bawah. Satu saat kita pun akan diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Sama halnya bangsa Israel juga dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam bagian ayat kita
di situ juga dikatakan ada salah satu prasyarat. Bukan berarti Tuhan itu mengasihi kita dengan transaksional, tidak. Tetapi ada satu hal yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Kita baca pada ayat 11, di situ dikatakan, Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu akan memulihkan kita, akan berbelas kasihan kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia akan berbelas kasihan kepada kita. Sekarang mari kita cek saudara-saudara ya. Kita bisa cek, kita bisa men-screening diri kita sendiri. Apakah selama kita hidup sampai dengan sekarang ini, kita masih berharap sama Tuhan? Atau jangan-jangan pengharapan kita ini sudah luntur? Nah, ini yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara, bukan saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ibadah kok malah dikasih PR gitu ya. Ya memang begitulah kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga harus men-screening diri kita sendiri. Menguji diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri kita sendiri. Betul enggak yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita harus senantiasa memegang pengharapan kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan saudara-saudara, jangan-jangan ini ya, semoga tidak, pengharapan kita sama Tuhan sudah mulai luntur. Lalu pengharapan kita bergeser kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kekuatan kita sendiri, kepada pengharapan kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mudah kecewa dan kita sulit dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak agar kita hanya berharap kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja kita bersandar kepadanya. Saudaraku, Tuhan itu memberikan kemurahan kepada bangsa Israel. Maka Dia juga akan memberikan kemurahannya kepada kita. Ayat 13, di situ ya ayat 13, 147 pada ayat 13, di situ dikatakan, sebab Ia, yaitu Tuhan, mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Mengokohkan palang pintu gerbangmu, itu artinya apa? Yerusalem yang tadinya diluluh lantakkan oleh Babilonia, itu kembali dipulihkan. Pintu gerbangnya kembali dibangun kembali oleh Allah. Itu artinya ada kekuatan di sana, di Yerusalem. Sama seperti bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin pada tahun ini kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, maka yakinlah kita berkenan kepada Tuhan, ya, Tuhan bermurah hati kepada kita, maka Tuhan akan mengokohkan palang-palang pintu gerbang kekuatan kita. Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memberkati anak-anakmu, bukan hanya anak-anak kita saja, tapi anak-anak dari anak-anakmu. Itu firman Tuhan katakan demikian. Jadi berkat Tuhan itu disediakan bagi kita. Dan berkat Tuhan luar biasa saudara-saudara, karena Dia memberikan berkat-berkat yang maksimal. Pada ayat 14 di situ dikatakan, Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau. Ya, bukan titik di situ, tapi dikatakan mengenyangkan engkau dengan gandum. Bukan sekedar gandum, tetapi dengan gandum yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengingat siapa kita, saudara-saudara. Bapak Ibu tadi siapa? Anak terang, ya. Jadi setiap kali kita bertemu dengan anak-anak Tuhan, sampaikan, Anda anak terang, Anda membuat saya silau. Itu menolong orang lain saudara-saudara, untuk selalu ingat siapa identitas dirinya, bahwa dia adalah anak terang. Dan ketika kita ingat itu saudara-saudara, kita akan terpupuk identitas kita, bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima kemurahan hati Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang percaya diri, yang tidak ngelokro,
yang selalu berpengharapan apapun yang terjadi, yang mampu berpikir positif sekalipun kita berada di dalam situasi yang mungkin kurang positif. Tuhan bermurah hati kepada kita, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita tutup tahun ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, sehingga kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan diri. Amin saudara-saudara. Nanti kalau ketemu saudara-saudara kita katakan, kamu anak terang. Ya. Kita katakan satu sama lain Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak terang. Anak terang, Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak terang. Ya. Hiduplah di dalam terang. Para orang tua katakan terus kepada anak-anaknya bahwa anak-anak saudara adalah anak terang. Tuhan memberkati kita semua saat teduh bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki doa respons firman dan nanti akan kami berikan waktu pribadi untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengambil waktu secara pribadi berdoa. Silahkan sampaikan doa-doa pribadi saudara kepada Tuhan di dalam hati saudara masing-masing. Saya akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati kami semua Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang. Kami Engkau berikan kemurahan yang sangat luar biasa dan berlimpah dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat merasakannya sehingga itu dapat memupuk kepercayaan diri kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membawa doa pribadi kami yang kami sampaikan di dalam hati kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah seru dan doa kami dalam hati. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Talenta Tak Terbatas.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia, dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Persembahan syukur disampaikan melalui kantong persembahan, scan kris, atau transfer. Nas persembahan didasarkan pada Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
membawa persembahan kita dengan ucapan syukur di dalam doa yang akan saya pimpin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena penyertaan-Mu kami dapat bersekutu, beribadah di gereja pada malam hari ini di tempat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, yang datangnya juga daripadamu ya Tuhan. Kami mohon juga agar Engkau terus memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, agar kami senantiasa Engkau cukupkan dan Engkau pakai kami sebagai saluran berkat-Mu kepada sesama kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan hanya untuk kesejahteraan umat-Mu di gereja ini dan untuk menyatakan pekerjaan-Mu di bumi. Jika terselip dosa dalam kami mengumpulkan persembahan, kami mohon ampun. Demikianlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa, ucapan syukur, dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mati mohon untuk tetap berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan pujian, nyanyikanlah Kidung Baru 188, baiknya yang pertama dan yang kedua, tiap langkahku.
kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berkat Tuhan yang memampukan saudara untuk terus merasakan kemurahan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah beribadah di gedung gereja maupun dari rumah masing-masing. Dan juga mengucapkan kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Selamat bersukacita, mensyukuri tuntunan Tuhan sampai dengan penghujung tahun 2024. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah awal tahun besok hari pukul 8.00.